Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Dwi Vera kembali hadir menemani Anda dalam dialog Harmoni Bali untuk edisi hari ini. Tentunya kekebalan tubuh memiliki hal yang benar-benar penting seperti itu ya, untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat walafiat. Dan hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang telah hadir di studio. Beliau merupakan Dr. Imade Susilo Utama SPPD KPTI, jadi spesialis penyakit dalam yang akan berbincang bersama kita terkait topik yang akan kita bahas, yaitu 000 in HIV/AIDS. Jadi sore hari ini kita akan berbincang banyak apa itu HIV, bagaimana penyebabnya, gejalanya, dan tentu 000, apa itu 000 in HIV. Baik, kita langsung sapa narasumber yang telah hadir pada sore hari ini. Om Swastiastu. Swastiastu, Mbak Vera. Ya. Dr. Imade Susilo, selamat datang di studio Bali TV kembali. Ya, baik dok, bagaimana kabarnya sore hari ini dok? Baik, Mbak Vera. Baik, ya. Tetap sehat ya dok? Selalu harus sehat. Baik, dokter, hari ini kita akan membahas terkait 000 in HIV/AIDS. Tapi sebelum itu boleh diinformasikan juga kepada pemirsa yang ada di rumah seperti apa penyakit HIV/AIDS ini dok? Ya, baik. Terima kasih. Ya. Mbak Vera, selamat sore buat semua pemirsa Bali TV. Infeksi HIV itu adalah suatu infeksi virus, ya. Human immunodeficiency virus. Nah, infeksi virus ini akan menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Penurunan daya tahan tubuh ini akan menyebabkan berbagai penyakit-penyakit yang bisa memperberat kondisi orang yang terinfeksi, bahkan sampai meninggal. Jadi berbagai macam infeksi bisa muncul akibat dari daya tahan tubuh yang menurun, akibat dari infeksi virus tersebut. Nah, infeksi virus ini penularannya melalui darah dan cairan tubuh. Ya, jadi hanya ada 4 metode penularan pada infeksi HIV. Yang pertama adalah melalui hubungan seksual yang tidak aman. Artinya berganti-ganti pasangan seksual. Bisa dia heteroseksual, laki dengan perempuan, laki dengan laki, ataupun perempuan dengan perempuan, segala jenis hubungan seksual yang tidak aman berisiko untuk menimbulkan risiko terinfeksi. Yang kedua adalah penggunaan jarum suntik yang bergantian. Jarum suntiknya tidak steril. Jarum suntik yang mengandung virus HIV diganti diberikan ke orang lain, maka orang lain juga akan terkena, terutama pada pengguna narkoba suntik. Yang ketiga, pada saat kehamilan dan melahirkan. Nah, ini juga bisa menularkan HIV ke janin yang dikandungnya. Dan yang keempat, menyusui. Jadi hanya ada 4 metode penularan daripada infeksi HIV. Infeksi HIV tidak menular melalui kontak sosial. Ya, jadi itu harus diingat. Tidak gampang menular melalui kontak sosial. Tidak ada penularan melalui kontak sosial. Sehingga seorang infeksi HIV tidak boleh di stigma atau diskriminasi. Baik, jadi pemirsa dapat kita simpulkan bersama, jadi tidak mudah untuk menular karena hanya melalui 4 metode tersebut. Karena dok, banyak sekali. Ya, seperti ada yang bilang, wah, satu piring berdua atau handuknya bergantian, itu bisa juga menularkan HIV. Ya, tidak bisa. Ya, jadi bukan seperti COVID yang saat ini, jadi menular melalui droplet, itu tidak. HIV tidak segampang itu menularnya. Ya, HIV hanya bisa menular melalui 4 yang saya sampaikan tadi. Tapi sama-sama menyerang imun tubuh seperti itu ya dok? Iya, jadi HIV memang sasarannya adalah sel-sel yang berfungsi untuk imun, untuk daya tahan tubuh. Kalau itu sudah diserang, kita tidak mempunyai daya tahan tubuh lagi sehingga gampang terinfeksi, sehingga gampang sakit. Ya. Baik, ya pemirsa, jadi ada beberapa gejala ya, dan bagaimana solusinya untuk kita bisa tetap menjaga imun tubuh. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, dan nanti kami juga akan buka sesi interaktif. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan telepon di 0361 894 8400. Tetaplah bersama kami di Harmoni Bali. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Harmoni Bali, dan tentunya masih bersama narasumber Bapak Dr. Imade Susilo yang sudah siap juga berbagi informasi terkait topik yang akan kita bahas sore hari ini pemirsa, yaitu 000 in HIV/AIDS. Tadi dokter sudah menjelaskan terkait HIV/AIDS, dan saya juga ingin tahu lebih detail dok, karena sering di masyarakat saya mendengar istilah-istilah seperti HIV, AIDS,
dan ada ODA seperti itu. Apakah HIV/AIDS ini menjadi satu kesatuan, itu penyakitnya atau virusnya? Seperti apa, Dok? Ya, jadi begini Mbak Vera Ya. dan pemirsa semua. HIV itu sebenarnya adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi virusnya. Baik. Virus yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh pada manusia. HIV virus. Nah, kalau AIDS itu adalah infeksi virus HIV, infeksi HIV yang stadium 4. Jadi infeksi HIV itu ada 4 stadium. Baik. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Kalau infeksi HIV stadium 4 itu disebut AIDS. Baik. Pada stadium 4 itu disebut AIDS itu karena terdapat infeksi oportunistik namanya. Jadi infeksi yang merupakan suatu istilahnya marker daripada AIDS atau AIDS depending illness istilahnya. Jadi AIDS itu adalah acquired immunodeficiency syndrome. Kalau di Indonesia kan adalah sindrom itu kumpulan gejala di mana akibat dari penurunan daya tahan tubuh yang didapat. Baik. Acquired immunodeficiency syndrome. Jadi kumpulan gejala klinis akibat penurunan daya tahan tubuh AIDS. Kalau ODA sendiri adalah istilah untuk mereka yang terinfeksi. Orang dengan HIV AIDS singkatannya. Orang dengan HIV AIDS. Baik. Ya, jadi HIV-nya virus, AIDS-nya itu adalah infeksi HIV yang stadium lanjut ya. Stadium keempat. Dan ODA itu adalah mereka yang terinfeksi, kita sebut ODA. Baik, jadi HIV/AIDS sudah jelas ya pemirsa ya, ternyata HIV itu adalah virusnya, AIDS itu adalah stadium terakhir, stadium keempat itu maksimal ya, Dok ya untuk stadiumnya. Dan ODA orang dengan HIV/AIDS. Dan Dok, untuk gejala-gejala yang muncul jika terkena HIV itu seperti apa, Dok? Ya, saya jelaskan dari awal seperti ini ya. Jadi pada saat pertama kali terinfeksi virus melalui apakah hubungan seksual, menggunakan narkoba, suntik, kemudian melalui kehamilan atau menyusui itu, maka akan muncul gejala klinis yang tidak spesifik, tidak khas. Ya, misal tidak khas itu hanya seperti orang influenza. Orang influenza, sakit tenggorokan tidak khas, tidak akan menduga itu infeksi HIV. Nah, setelah itu akan terjadi suatu periode tanpa gejala. Jadi periode tanpa gejala ini berlangsung lama. Bisa 6 sampai 8 tahun dia tidak ada gejala, tapi Sampai dia 8 sudah tahun? iya, tapi dia terinfeksi virus HIV. Kenapa bisa terjadi? Karena tubuh masih mempunyai daya tahan untuk melawan virus tersebut. Ya. Sampai akhirnya setelah 8 tahun begitu habis daya tahan tubuhnya, sedangkan virusnya bertambah banyak, barulah muncul infeksi-infeksi oportunistik sebagai penanda daripada kemungkinan HIV. Makanya kenapa orang terinfeksi HIV itu datangnya telat. Ya, datang telat karena ada periode tanpa gejala yang lama, merasa itu bahwa terinfeksi HIV karena tidak ada gejala. Baik. Tetapi sebenarnya bisa dideteksi dengan pemeriksaan darah. Ya. Kalau kita tes antibodi terhadap virusnya, dia akan positif. Baik. Nah, yang kita terima selama ini di layanan kesehatan adalah mereka yang sudah datang dalam stadium AIDS. Jadi setelah 8 tahun itu, jadi biasanya mereka datang dengan jamur di rongga mulut. Ya. Jadi mulutnya kelihatan putih sehingga pasien tidak bisa makan. Kemudian yang kedua, TBC paru. Ini yang banyak di tempat kita, TBC. Yang ketiga, infeksi otak juga sering. Ya, infeksi otak, toksoplasmosis, TBC di sistem saraf pusat juga banyak. Kemudian adalah gejala-gejala yang sering ditampilkan adalah diare yang berkepanjangan, bisa diare sampai 2 bulan. Kemudian demam yang berlangsung lama, demam terus sampai sebulan 2 bulan. Kemudian lagi berat badan yang turun. Jadi kelihatan sekali berat badannya turun drastis. Jadi biasanya berat badan 70 jadi 60. Baik. Ya, itu beberapa gejala klinis yang sering, yang baru datang ke tempat layanan. Jadi sebenarnya itu sudah terlambat. Ya. Jadi sudah sekian lama dia terinfeksi, 8 tahun sudah terinfeksi, baru muncul gejala itu. Jadi kita biasanya mengobati sudah pada stadium AIDS. Baik. Tapi kalau kita bisa mengobati dari awal, misalnya pada orang tanpa gejala itu kita obati, jadi dengan pengobatan, ya, itu tidak akan jatuh ke AIDS. Jadi akan bisa bertahan lama. Itulah pentingnya kita melakukan screening terhadap infeksi HIV itu pada mereka yang berisiko. Ya, karena saat ini virus HIV itu ada obatnya. Baik. Ya, ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Bukan tidak ada obatnya, HIV itu ada obatnya. Dan orang yang terinfeksi HIV itu bisa beraktivitas normal seperti orang lain. Sama, asalkan dengan syarat mereka harus tekun minum obat. Baik. Harus benar-benar disiplin, minum obatnya harus tepat waktu. Dan obat yang diminum itu, obat antivirus itu bertujuan untuk menekan virusnya. Ya. Kalau virusnya ditekan,
daya tahan tubuhnya membaik. Baik. Kalau daya tahan tubuh membaik, tidak akan ada infeksi. Ya. Jadi akan kondisinya sama seperti orang normal, tetapi obat itu terus diminum tepat waktu dan seumur hidup. Baik. Ya, jadi harus terus minum obat. Jadi, sama dengan orang lain. HIV itu ada obatnya, Dok? Ada, Karena antiretrovirus. Ya. Antiretrovirus. Dan itu pun ARV itu ditanggung oleh pemerintah, gratis. Gratis tuh? Iya, gratis. Pemerintah sudah menggratiskan ARV. Jadi kalau merasa berisiko harus secepatnya melakukan pemeriksaan antibodi terhadap HIV biar bisa kita obati. Karena sekarang berlaku bahwa setiap infeksi HIV adalah indikasi untuk pengobatan. Baik. Berapapun daya tahan tubuhnya. Ya, beda dengan dulu. Kalau dulu CD-nya rendah di bawah 200 baru kita obati. Sekarang semua infeksi HIV wajib mendapatkan pengobatan ARV. Ya, baik, Dok. Jadi sebelumnya ketika gejala tanpa gejala, sebelum terkena AIDS tersebut, kita bisa screening seperti itu ya, Dok, ya, Bisa. untuk memeriksa bagaimana. Bisa. Malahan kasus-kasus HIV yang tanpa gejala sering kita dapatkan pada waktu general check up. General check up. Iya, kalau ada medical general check check up menyertai dengan pemeriksaan anti HIV, itu bisa tersaring. Oh, kelihatan HIV walaupun tanpa gejala. Karena dia dalam periode 6 sampai 8 tahun tadi itu, ya dia tidak ada gejala, tetapi di situ bisa kita obatin sehingga lebih awal kita ngobatin orang yang terinfeksi HIV-nya. Ya. Baik, Dok. Dan tadi dokter sempat menyebutkan hubungan seksual, penggunaan jarum suntik yang sembarangan seperti itu. Dan ada kehamilan dan menyusui. Ya, untuk betul. kehamilan itu seperti apa, Dok? Kehamilan itu memang merupakan bisa menyebabkan transmisi ke janin. Ya, jadi artinya bisa menularkan ke janin yang dikandungnya atau pada saat melahirkan. Ya, adanya kontak dengan darah dari ibunya. Nah, sekarang bagaimana upayanya biar bisa kita mengurangi atau menghilangkan generasi kita dari terinfeksi virus HIV. Caranya adalah dengan melakukan screening pemeriksaan HIV pada kehamilan. Artinya setiap kehamilan lebih bagus kita lakukan, memang harus kita lakukan pemeriksaan HIV. Dan itu pemeriksaan HIV dilakukan di awal kehamilan. Jangan sudah mau melahirkan baru tes HIV. Karena kalau kita melakukan tes HIV pada awal kehamilan, baru terbukti hamil, tes HIV, dan ternyata positif, kita kasih pengobatan virus HIV, ya, kita kasih pengobatan antiretrovirus, ARV, pada awal kehamilan, maka virus HIV dalam darahnya ibu itu akan ditekan sehingga pada saat dia melahirkan, itu kadar virus di dalam darahnya itu sudah tidak terdeteksi dan dia tidak akan menularkan HIV tersebut kepada bayi yang dikandungnya, janin yang dikandungnya, sehingga aman. Itulah pentingnya kita melakukan pemeriksaan HIV pada kehamilan. Wah, berarti lebih awal ya, Dok, ya? Iya, harus lebih awal karena makin awal kita obati ya HIV itu pada kehamilan, sehingga waktu untuk bisa menurunkan jumlah virus makin banyak jadinya. Kalau misalnya minggu depan mau melahirkan, sekarang baru tes HIV, kita kasih pengobatan sempatnya kan hanya seminggu. Jadi virusnya masih banyak, risikonya lebih tinggi untuk terjadi penularan ke janinnya. Baik, jadi untuk para ibu juga ya, tes atau screening awal, check up awal itu sangat penting sekali karena itu juga akan berpengaruh kepada anak atau janin yang nanti akan dilahirkan seperti itu. Dan yang generasi kita bebas dari HIV. Baik. Itu target kita. Dan yang keempat, Dok, ini menyusui. Jadi anak sudah lahir, ibu menyusui itu juga berpengaruh ya, Dok, ya? Ya, ada risikonya penularan tetapi kecil. Kecil ya, Dok? Kecil ya. Malahan sekarang kalau ibu yang menyusui itu kandungan virusnya sangat rendah atau viral load istilahnya ya. Kalau kandungan virusnya sangat rendah maka penularannya juga sangat kecil. Jadi lebih kecil lah dibandingkan dengan penularan yang lain. Ya. Dan dokter, siapa yang berisiko terdampak HIV ini, Dok? Yang berisiko mendapatkan infeksi HIV adalah mereka yang mempunyai risiko terinfeksi. Ya, artinya pertama, kalau kita lihat hubungan seksual yang tidak aman adalah mereka yang melakukan hubungan seksual dengan tidak aman. Mereka yang berganti-ganti pasangan seksual, baik homoseksual, heteroseksual, lesbian, homoseksual, semua berisiko. Makanya harus setia pada satu pasangan. Yang kedua adalah mereka yang menggunakan narkoba jarum suntik. Jadi mereka pengguna narkoba jarum suntik itu sangat berisiko untuk menularkan HIV. Ya, jadi dua itu saja sebenarnya. Ya, itu kalau kehamilan menyusui ya bisa juga. Ya, kalau dia tertular bisa dari pasangan atau yang lain.
Ya. Baik, jadi untuk pemirsa yang di rumah, mari kita bersama-sama untuk menjaga imun tubuh ya dan mengurangi beberapa hal yang berpengaruh seperti itu berisiko menyebabkan penyakit HIV. Baik, Dok, untuk HIV sendiri, Dok, ini apakah HIV ini kan tadi dokter sudah infokan bahwa ternyata satu piring berdua, tidak, air liur pun tidak ya, Dok ya? Tidak. Karena kemarin juga banyak masyarakat yang mengatakan, wah hati-hati, Iya. seperti itu. Dan apakah 000, Dok, kita menuju ke 000. Jadi 000 HIV ini seperti apa, Dok? Jadi gini, 000 dalam penanggulangan HIV/AIDS itu pengertiannya adalah target pengendalian HIV berupa 3 0. Baik. Yang pertama adalah 0 di dalam hal infeksi HIV baru, jadi tidak ada infeksi HIV baru lagi. Yang kedua, 0-nya dalam hal kematian akibat infeksi HIV. Baik. Dan yang ketiga, 0, jadi tidak ada lagi stigma dan diskriminasi terhadap orang HIV atau ODA. Tidak ada stigma, tidak ada infeksi baru, tidak ada kematian akibat HIV lagi, dan tidak ada stigma diskriminasi. Target kita sebenarnya dari kementerian itu, 000 itu tercapai pada akhir 2030. Sudah dicanangkan dari 2013 kalau nggak salah. Artinya kita masih mempunyai waktu 10 tahun ke depan untuk mewujudkan 000 ini. Sehingga dunia bisa bebas dari HIV. HIV yang baru maupun kematian karena HIV. Iya, Dok, bagaimana dengan infeksi dari HIV di musim corona ini, Dok? Ya, jadi pada era pandemi seperti sekarang ya, infeksi HIV, jadi orang yang ODA, jadi orang dengan infeksi HIV/AIDS itu juga mempunyai risiko terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 atau COVID itu. Jadi orang HIV itu risiko terinfeksinya sama dengan orang yang non HIV. Ya, cuma bedanya adalah pada kasus HIV yang berat, dalam artian ini yang AIDS, di mana daya tahan tubuhnya sangat rendah. Misalnya kita lihat dari CD4 ya, CD4 itu sel yang menggambarkan berapa jumlah daya tahan tubuh. Kalau di bawah 200, maka kalau terinfeksi oleh infeksi SARS-CoV-2 atau COVID itu akan cenderung lebih berat. Baik. Angka kematian akan jauh lebih tinggi pada yang dengan AIDS. Dan gejala klinis, diagnosis, bagaimana kita menentukan bahwa COVID-19 atau tidak dengan swab, rapid test antigen itu sama saja. Dan ada tambahan lagi, beberapa gejala klinis daripada infeksi HIV itu menyerupai infeksi SARS-CoV-2 atau COVID. Menyerupai, Dok? Ya, jadi ada beberapa gejala yang hampir sama, sehingga kadang-kadang pada kasus yang baru kesulitan, oh ini HIV apa COVID gitu loh. Contoh misalnya gejala demam. Ya, walaupun demamnya berbeda kalau kita telusuri lebih mendalam, kita yakinkan, karena demam pada HIV itu demam yang berlangsung lama, kalau yang COVID biasanya sebentar. Dan yang sering mengelirukan itu biasanya dari infeksi respirasi, karena COVID itu kan infeksi pada paru-paru. Nah, gejala infeksi oportunistik istilahnya, infeksi pada kasus HIV itu memang banyak sekali di gejala di respirasi. Jadi seperti gejala sesak napas, batuk, itu juga didapatkan pada HIV yang dengan gejala respirasi pada infeksi paru-paru juga. Baik. Sehingga sering keliru. Tapi bisa kita pastikan, kita buktikan dengan pemeriksaan swab misalnya untuk memastikan dia COVID atau tidak, dan pemeriksaan HIV kita pastikan dengan pemeriksaan antibodi terhadap virus HIV tersebut. Baik. Ya, Dok, dan kita menuju kembali 000 2030 ini yang sudah dicanangkan berarti dari WHO dan kementerian ya, Dok? Iya, betul. Ada 0 kasus HIV baru, gitu. 0 kematian, dan juga 0 dari stigma terhadap HIV. 0 kasus baru. Bukan kasus HIV. Kalau kasus HIV itu tetap ada, karena mereka yang kasus yang HIV sekarang sudah dalam penanganan antiretrovirus, jadi memang dalam proses dalam perjalanan dia sama dengan orang lain. Artinya dia tetap sehat. Itu bukan 0 untuk kasus baru, jadi tidak ada kasus HIV yang baru. Baik. Ya. Dan ada juga 0 kematian dan 0 stigma. Betul. Dan bagaimana terkait stigma HIV di masyarakat ini, Dok? Ya, artinya gini ya, jangan kita melakukan diskriminasi terhadap teman-teman kita, saudara kita yang menderita ODA, karena bagaimanapun juga mereka adalah saudara kita yang harus kita rangkul bersama-sama. Dia tidak akan gampang menularkan ke kita. Malahan kita memberikan support atau semangat kepada teman-teman kita yang sudah terinfeksi, berikan kekuatan moral bahwa mereka bisa kembali survive, kembali bisa menjalani kehidupan sama dengan orang lain. Asalkan syaratnya untuk orang yang terinfeksi harus tekun
benar-benar disiplin minum obat dan mengikuti petunjuk tenaga kesehatan. Ya, jangan melakukan stigma dan diskriminasi. Sudah tidak zamannya kita menstigma orang HIV lagi. Ya. Baik, mari kita bersama-sama untuk menciptakan zero stigma terhadap kasus dari HIV sesuai dengan 000 HIV/AIDS. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi di segmen berikutnya dan masih akan membahas bagaimana HIV/AIDS ini dan zero stigma dari HIV/AIDS ini. Jadi untuk Anda di segmen berikutnya kami akan angkat penelpon buka interaktif di nomor 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Tetaplah bersama kami di Harmoni Bali. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Harmoni Bali dan kita akan lanjutkan perbincangan untuk sore hari ini masih terkait 000 in HIV/AIDS. Dan tentunya untuk pemirsa yang baru saja bergabung, kita tadi sudah membahas apa itu HIV, AIDS, ODA dan bagaimana gejala-gejalanya seperti itu pemirsa. Dan saat lagi kami akan buka line interaktif. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya terkait HIV/AIDS dan bagaimana pencegahannya atau penularannya dan bagaimana solusinya untuk kita agar tetap sehat, seperti itu telah hadir juga tentu Dr. Made Susila yang akan berbagi informasi yang edukatif untuk pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Silakan untuk bersiap-siap untuk mengikuti line interaktif kami di nomor 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Tapi sebelum itu kita lanjutkan kembali ya. Dr. Made Susila, ini ada nggak sih dok hal preventif yang kita bisa lakukan? Karena Corona juga gara-gara imun ya, HIV juga pasti menyerang imun. Bagaimana cara kita untuk menjaga agar imun tubuh kita tetap sehat seperti itu? Ya, kalau kita bicara tentang pencegahan HIV-nya dulu ya, pencegahan infeksi HIV ya tentunya kita mencegah bagaimana biar virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi harus kita pahami dulu bagaimana virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kalau dia masuk melalui hubungan seksual, maka preventifnya yang bisa kita lakukan adalah menghindari hubungan seksual yang berganti-ganti. Jadi hubungan seksual hanya dengan pasangan tetap. Itu sangat penting yang harus kita lakukan untuk mencegah terinfeksi virus. Ya, kalau kita sudah bisa seperti itu, saya kira kasus HIV akan bisa kita tekan. Yang kedua adalah tidak menggunakan jarum suntik bergantian. Ya. Itu sebenarnya dua mekanisme penularan yang paling penting. Ya, kalau kita bisa melakukan dua itu saja karena penularannya melalui darah dan cairan tubuh. Jadi kalau masalah imun ya itu kembali ke kita masing-masing. Kalaupun imun kita baik, kalau kita terinfeksi virus ya pasti akan jadi HIV/AIDS juga. Jadi yang paling penting dalam pencegahan bukan menjaga imun, kita harus berolahraga, kita harus makan yang sehat tetapi terinfeksi ya tetap akan menjadi AIDS juga. Ya, makanya pencegahan HIV/AIDS adalah dengan menghindari hubungan seksual yang tidak aman dan tidak menggunakan jarum suntik bersama-sama. Baik, jadi itu dia pemirsa beberapa hal yang Anda bisa lakukan untuk mencegah dari penularan HIV/AIDS tersebut. Dan dok, apakah virus HIV/AIDS ini bisa mati dok? Virus HIV/AIDS itu akan masuk ke dalam sel kita namanya, dalam sel dia masuk ya. Kalau dia sudah masuk ke dalam sel, maka dia tidak akan bisa keluar lagi. Itulah kenapa kita boleh bilang HIV/AIDS itu tidak bisa disembuhkan karena dia sudah masuk ke dalam sel kita, tetapi bisa diobati. Ya benar, tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa diobati. Tetapi virus itu akan cepat mati di luar, artinya di luar tubuh. Ya cepat sekali mati di luar tubuh. Dia hanya akan bisa langsung dari darah. Jadi darah dan cairan tubuh yang bersamaan, jadi bertemu darah dan cairan tubuh, misalnya pada saat hubungan seksual. Jadi antar pasangan itu ada virus HIV misalnya juga di cairan tubuh, di air mani, kemudian di cairan vagina pada saat berhubungan seks, maka akan terjadi perpindahan daripada virus ke satu orang ke orang lain. Itu yang mekanisme penularan yang terjadi. Baik, jadi pemirsa kita mendapatkan ilmu juga, informasi juga terkait bagaimana HIV/AIDS ini dan bagaimana pencegahannya dan bagaimana juga untuk penularannya ya. Dok, ini ada beberapa mitos dan juga fakta seperti itu. Apakah virus HIV ini bisa menular melalui gigitan nyamuk, dok? Ini ada yang
menginfokan juga bahwa Ya. melalui gigitan nyamuk. Ya, jadi virus HIV tidak bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk. Ya, jadi tidak bisa karena virus HIV itu akan cepat mati kalau bukan pada sel manusia. Baik. Sel manusia. Jadi kalau dia ke tubuh nyamuk, digigit nyamuk misalnya orang HIV, maka begitu virus itu masuk ke tubuh nyamuk, virus itu sudah mati. Ya. Dia tidak menggigit orang lain, dia tidak akan bisa menularkan. Jadi tidak ada penularan virus HIV melalui gigitan nyamuk, di kolam renang, berciuman, juga cium pipi seperti itu tidak akan menular. Jadi menggunakan makan bersama satu piring semua tidak akan menular. Jadi HIV tidak menular melalui kontak sosial. Sehingga dari sanalah kita bisa menyatakan bahwa jangan melakukan stigma diskriminasi. Tidak segampang itu menularnya. Beda dengan COVID loh. Kalau COVID kan sekarang kita bisa melalui droplet. Kita tidak pakai masker aja berdekatan bisa menular. Kalau HIV kan tidak. Harus ada kontak darah dan cairan tubuh. Itu bedanya. Baik. Ya, itu dia pemirsa. Jadi ada beberapa gejala-gejala dan juga hal yang harus kita perhatikan dengan seksama. Dan tadi dokter juga menginformasikan bahwa ada beberapa gejala yang muncul. Setiap orang memiliki gejala yang berbeda atau seperti apa, Dok? Gejala-gejala tersebut? Secara umum sih hampir sama ya. Kalau pada suatu kondisi di mana daya tahan tubuh sudah sangat rendah, misalnya kita mengukur daya tahan tubuh dari jumlah CD4 namanya, CD4 ya, jumlah sel kalau boleh dibilang kalau di negara itu seperti tentaranya lah itu. Ya. Jadi berapa jumlahnya? Itu yang menjaga tubuh kita. Kalau itu sudah ditekan sampai mendekati sel CD4 itu di bawah 200, maka imunnya sudah sangat rendah, sangat lemah. Disitulah akan muncul infeksi-infeksi yang biasanya tidak muncul, yang biasanya pada orang daya tahan tubuh normal. Ya, kalau orang normal daya tahan tubuhnya tidak akan kena infeksi itu, tapi kepada daya tahan tubuh rendah dia terinfeksi. Contoh saya bilang jamur. Kalau orang daya tahan tubuhnya bagus tidak akan ada infeksi jamur pada rongga mulutnya. Tetapi begitu daya tahan tubuh rendah, infeksi jamur itu menyebar dia. Jadi seluruh rongga mulut, tenggorokan, bahkan semua organ tubuh sampai paru-paru, semua bisa terinfeksi oleh jamur contohnya. TBC juga gitu. TBC bisa pada orang dengan daya tahan tubuh yang normal dan juga daya tahan tubuh yang rendah. Kalau daya tahan tubuh yang rendah misalnya pada orang AIDS, TBC-nya gampang sekali menyebar. Bukan hanya di paru-paru, TBC juga pada otak yang sering itu biasa kita dapatkan pada kasus-kasus HIV. Di samping itu infeksi otak juga banyak. Bisa berupa infeksi toksoplasmosis. Jadi berbagai jenis infeksi bisa terjadi yang tidak lazim didapatkan pada orang dengan daya tahan tubuh normal. Sehingga kalau kita menemukan infeksi yang tidak lazim seperti itu, maka dari sana biasanya kita menduga kemungkinan infeksi HIV. Baru kita lakukan pemeriksaan. Ya, itu namanya PITC, Provider Initiated Testing and Counseling. Jadi pemeriksaan HIV itu ada dua metode. Ada namanya VCT, Voluntary Counseling and Testing. Voluntary Counseling Testing itu artinya pemeriksaan HIV atas kemauan sendiri. Jadi kalau ada masyarakat atau warga kita yang merasa berisiko terinfeksi HIV, jadi dia merasa melakukan hubungan seksual yang tidak aman, merasa pernah jadi pengguna narkoba suntik walaupun ada keluhan karena merasa berisiko, dia datang ke tempat layanan kesehatan di poliklinik VCT, maka untuk memeriksakan itu namanya voluntary and counseling testing. Atas kemauan sendiri? Iya, atas inisiatif sendiri karena merasa berisiko. Tetapi yang banyak kita dapatkan adalah pemeriksaan HIV atas inisiasi petugas medis. Artinya setelah petugas medis melihat ada infeksi yang berat, wah ini kemungkinan HIV, baru kita menyarankan. Jadi bukan atas inisiasi orang yang terinfeksi, jadi kita yang menyarankan ini perlu dites HIV karena berdasarkan ada gejala ini. Kita tes HIV. Jadi yang lebih banyak kita dapatkan di layanan kesehatan sebenarnya adalah PITC-nya. Jadi artinya kesadaran masyarakat kita yang berisiko HIV untuk memeriksakan diri belum banyak. Padahal itu yang kita harapkan, karena kalau dia merasa berisiko dan dia memeriksakan diri, apalagi belum ada gejala, artinya kita mempunyai kesempatan untuk mengobati lebih awal sehingga tidak jatuh ke AIDS. Stadium awal. Ya tidak jadi stadium awal kan. Tapi kalau dia sudah AIDS, baru kita sarankan pemeriksaan dan positif, ya lebih berat pengobatannya karena kita menghadapi infeksinya dulu, kita obati yang sudah terjadi, kemudian baru kita memberikan antiretrovirus pada kondisi CD4 yang sudah sangat rendah. Sehingga angka kematian jauh akan lebih tinggi bila kita mendapatkan infeksi HIV sudah dalam stadium AIDS kalau datangnya. Baik, jadi ada dua metode yang VCT itu memang atas kemauan sendiri dan juga sendiri. PICT itu PITC dari dokter yang menyarankan seperti itu ya, Dok ya.
Tapi untuk pengalaman dokter sendiri, memang ketika PICT itu langsung ya dok? Mereka tes saat itu juga atau memang kita berikan waktu ketika mereka siap atau seperti apa dok? Ya, memang kalau dia VCT ya, atas kemauan sendiri kan langsung hasilnya cepat kok. Langsung ya dok? Iya langsung, kita menggunakan rapid test antibody itu. Itu pun juga dengan 3 metode yang berbeda, sampai kita menyatakan HIV itu benar-benar sudah suatu pemeriksaan yang berulang, bukan satu kali. Kalau positif, regen A, regen B, regen C, 3 regen positif baru kita nyatakan positif. Ya benar-benar ada validasi daripada kita melakukan pemeriksaan. Jadi tidak positif satu kali sudah tidak akan seperti itu. Dan memang harus ada suatu konseling ya sebelum kita melakukan pemeriksaan. Jadi kita berikan konseling kepada yang akan kita periksa bahwa ini perlu diperiksa karena ada faktor risiko, misalnya ada penyakit. Kemudian juga pada saat memeriksa kita harus memberikan suatu informed consent. Jadi memang persetujuan daripada yang bersangkutan juga. Ada persetujuan. Ya. Dan kalau bisa secara tertulis, memang harus tertulis, memang setuju untuk diperiksa. Dan kita memberikan informasi tentang HIV. Jadi bukan hanya ngetes. Dan yang kedua, dan yang keempat itu harus ada connect terhadap layanan kesehatan. Ya, connect. Artinya kalau kita memeriksa HIV, kita harus siapkan juga perangkat untuk pengobatannya. Jadi tidak boleh kita ngetes HIV, nanti kita tidak siapkan pengobatannya. Jadi harus kita siapkan. Ya, konseling, kemudian kita komunikasikan, concern, care, ada tersedia tempat perawatan, dan koneksi terhadap tempat layanan kesehatan. Baik dok, jadi ada beberapa tahapan yang benar-benar terstruktur dan hasilnya juga benar-benar aktual, pemirsa, karena kita bisa melihat bagaimana untuk hasilnya ya, tidak hanya satu step tapi beberapa step, dan akhirnya ada hal yang dilakukan dari layanan kesehatan seperti itu pengobatannya. Nah untuk pengobatannya sendiri dok, apakah dengan minum ARV tersebut atau ada yang harus kita lakukan, konsultasi seperti itu? Ya, pada saat kita akan memulai pengobatan antiretrovirus ARV dalam hal ini, itu pun kita harus melakukan konseling lagi. Ya, karena kita harus memberikan konseling, informasi kepada pasien yang akan menggunakan ARV itu tentang pertama kesiapannya dulu. Benar-benar dia harus siap dulu, bahwa dia siap akan minum obat seumur hidup ya. Yang kedua, konseling tentang kedisiplinannya. Bagaimana harusnya disiplin minum obat tepat waktu. Kalau misalnya jam 10 malam minum obat, harus jam 10 malam. Bagaimana mengingatnya, apa? Pakai alarm atau pengingat yang lain, silakan, tergantung masing-masing. Tapi banyak juga yang tanpa alarm, mereka sudah setel otaknya. Jam 10 saya minum obat, otomatis jam 10 minum obat. Banyak sekali kok pasien-pasien kita yang seperti itu. Dan mereka sudah bisa tepat waktu. Jadi harus ada suatu konseling pada sebelum ARV, dan kemudian kita konseling juga seandainya ada efek samping daripada ARV, bagaimana penanganannya ya. Jadi kita harus membuka layanan konseling kalau ada efek samping obat, bagaimanapun juga namanya obat kan pasti ada efek sampingnya, apa yang dilakukan kita harus berikan. Dan monitoring, bagaimana kita monitoring daripada pengobatan ARV yang kita berikan pada infeksi HIV. Kita monitor misalnya setelah 6 bulan kita lakukan pemeriksaan CD4 lagi, atau kalau memungkinkan ya kita mampu misalnya memeriksa viral load, itu lebih bagus lagi. Ya, CD4 kita periksa dalam 6 bulan. Misalnya CD4 awal 50, sangat rendah kan? Normal itu di atas 500. Kalau kita berikan pengobatan ARV, maka target daripada CD4 pada setelah 6 bulan pengobatan di atas 100 misalnya, meningkatnya 75 misalnya, di atas 100, kita bisa tahu, oh ini pengobatan kita berhasil. Atau kita cek viral loadnya, berapa sih kadar virusnya. Kalau dalam 6 bulan, kita bisa membuat virusnya tidak terdeteksi, artinya pengobatan kita berhasil. Setelah berhasil, apa yang kita lakukan? Lanjutkan pengobatan, dan terus kita monitoring. Baik, per 6 bulan itu akan ada check up lagi ya dok ya? Kita monitor terus, harus dimonitor. Baik, jadi bagaimana kesiapannya, kedisiplinannya, dan juga selalu konsultasi, monitoring juga apakah ada efek samping atau tidak terkait dengan ARV tersebut pemirsa. Ya baik pemirsa, jadi untuk Anda yang ingin bergabung, berkonsultasi langsung dengan Dr. Made Susila, kami persilahkan untuk menghubungi line telepon kami di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Jadi Anda bebas bertanya terkait kesehatan, terkait HIV/AIDS seperti itu, dan mungkin ada beberapa pengalaman-pengalaman atau sharing yang ingin disampaikan, kami persilahkan untuk sesi interaktif ini. Baik dok, dan selanjutnya do's dan don'ts, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh ODA ini dok, orang dengan HIV/AIDS?
Yang sebenarnya Ya. kalau ODA sudah dalam pengobatan itu mereka sama dengan orang lain tanpa HIV. Baik. Sama saja. Jadi bisa ya dok? Sama. Beraktivitas. Cuma mereka hanya minum obat seumur hidup. Baik. Dan tidak melanjutkan risikonya, faktor risikonya. Baik, dok. Jadi hentikan. Ya. Kalau misalnya mempunyai kebiasaan gonta-ganti pasangan, harus berhenti. Baik. Jangan sampai kita menyebarkan ke orang lain. Itu harus benar-benar kita jaga sehingga mengurangi orang terinfeksi. Yang lain-lain sama. Tidak ada suatu batasan khusus pada orang HIV. Jadi sama dengan orang lain. Cuma bedanya mereka minum obat seumur hidup dan tepat waktu dan monitor. Jadi harus selalu dimonitor perkembangannya oleh dokter atau layanan kesehatan yang merawat. Jadi ada aksesnya, apakah ke poliklinik PCT A, ke poliklinik rumah sakit A, rumah sakit B, silakan. Mereka sudah, nanti rumah sakitnya akan punya catatan untuk monitoring pengobatan ARV-nya. Baik, dan pemirsa untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilahkan untuk menghubungi line telepon kami di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Jadi tadi sudah diinformasikan oleh Dr. Made Susilo terkait bagaimana gejalanya, apa yang harus kita lakukan juga, dan ternyata orang dengan HIV/AIDS pun bisa hidup ya seperti kita ya dok ya? Sama. Tidak. Sama, ya. Tidak bisa menularkan di sosial seperti itu. Jadi hanya melalui seperti tadi 4 hal, jarum suntik ya. Selain itu ada juga dari kehamilan ya dan menyusui, dan jangan lupa jangan sampai Anda melakukan seks bebas seperti itu pemirsa. Ya, sudah terhubung, kami persilakan untuk yang mau bergabung di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Baik, dok, jika masyarakat dok di sekitarnya ada yang HIV seperti itu, jadi dokter mungkin ada tips atau saran atau mungkin dari keluarga, dari pemirsa ada yang kena HIV, bagaimana kita bersikap seperti itu? Ya, pertama dulu kalau kita mempunyai anggota keluarga yang dengan beberapa gejala yang saya sebutkan tadi, ada penurunan berat badan yang terus-menerus, jadi kelihatan jauh tambah kurus, kemudian diare yang lama, kemudian demam yang terus-menerus, batuk yang terus-menerus, segeralah ajak ke tempat layanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan HIV biar bisa kita obati. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita sudah mengetahui saudara kita, teman kita, tetangga kita ternyata ODA, jangan melakukan stigma, menstigma atau mendiskriminasi mereka. Mari kita hidup bersama-sama dengan ODA karena mereka juga tidak akan menularkan ke kita, tidak gampang menular. Dan mereka juga mempunyai hak yang sama di dalam kehidupan ini. Jadi tidak boleh ada diskriminasi, sekali lagi saya sampaikan, karena mereka juga sama seperti kita yang tidak mengidap infeksi HIV. Baik. Itu dua pesan saya. Jadi dari beberapa mitos-mitos yang tadi kita sudah bahas ternyata salah ya dok ya? Ya, sudah mitos itu salah. Ya. Baik, seperti gigitan nyamuk, pemirsa, ya ada juga yang bilang 1 piring juga bisa melalui air liur. Ternyata hanya 4 poin itu saja yang tadi kita bahas yang beresiko. Dan bagaimana kita harus tetap respect, menghargai, karena mereka juga sama seperti kita, seperti itu. Ya, dan dokter ada tips juga di situasi pandemi seperti ini dok, cara kita untuk menjaga imun tubuh secara general dok. Baik. Ya. Dalam kondisi pandemi ini untuk ODA, ya mereka yang terinfeksi HIV atau yang merasa bergejala, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan seperti yang disarankan oleh pemerintah dengan 3M. Sama dengan kita harus selalu memakai masker. Nah, seperti kami di sini memakai masker, di studio juga kita memakai masker ini. Kemudian yang kedua, kita selalu rajin mencuci tangan karena penularan bisa lewat kontak benda juga. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak ini artinya juga menghindari kerumunan. Jadi untuk mereka yang merasa bersudah daya tahan tubuh rendah, harus disiplin melakukan 3M tersebut. Karena kita tahu seandainya saudara kita atau kita yang terinfeksi, sudah daya tahan tubuh rendah, mendapatkan COVID lagi, nanti akan bertambah buruk kondisinya. Ya, sayang sekali. Sehingga kalau kita semua bisa melakukan 3M itu, ya kita disiplin kita semua, saya yakin ke depan kita bisa terbebas dari COVID-19 ini. Dan juga untuk mereka yang terinfeksi HIV, pandemi COVID ini bukanlah halangan untuk melanjutkan pengobatan. Ya,
Jadi tetap harus berobat sesuai dengan jadwalnya. Ya, Baik, mari kita sama-sama konsisten dan juga disiplin ya pemirsa untuk tetap menjaga imun tubuh dan juga menjaga kesehatan. Ingat pesan Ibu 3M, menjaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan melalui air mengalir ya dengan sabun, dan jangan lupa juga untuk mengurangi keramaian. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi di segmen selanjutnya, segmen terakhir, dan kita akan membahas lebih detail terkait HIV/AIDS dan 000, bagaimana kira-kira upaya untuk meningkatkan bagaimana 000 ini tercapai di tahun 2030 pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bali TV. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Harmoni Bali, dan hari ini kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait HIV/AIDS dan bagaimana 000 ini ya yang akan kita capai bersama di tahun 2030. Dokter, terkait 000, Dok, bagaimana upaya untuk mencapai 000 in HIV/AIDS ini, Dok? Ya, kita mempunyai berbagai upaya untuk mencapai 000 di 2030 dalam hal infeksi baru. Biar tidak muncul infeksi baru HIV, kita semua harus fokus kepada pencegahan. Ya, kita harus siap selalu memberikan informasi ke masyarakat, terutama pada kelompok-kelompok berisiko tinggi akan kemungkinan terinfeksi virus bila melakukan faktor risiko tadi. Itu yang harus kita tekankan. Bagaimana misalnya pencegahan untuk hubungan seks bebas, bahwa risikonya bagaimana mencegah biar tidak terjadi penggunaan narkoba suntik secara bergantian. Itu yang harus, kalau itu bisa kita maksimalkan dalam tahun-tahun ke depan ini, saya kira 2030 kita tidak akan mendapatkan kasus infeksi baru. Yang kedua, dalam hal kasus kematian akibat HIV, yaitu bila kita bisa mengobati infeksi HIV itu lebih awal, jadi pada saat stadium 1, stadium 2 belum jatuh ke AIDS, maka angka kematian akibat AIDS akan bisa dicegah. Karena hampir semua kematian akibat AIDS itu bukan akibat virusnya, Mbak Vera. Ya. Tetapi mereka meninggalnya karena infeksinya. Infeksi, Dok. Bukan virusnya tidak membunuh. Virus HIV tidak akan membunuh. Yang membunuh adalah infeksinya. Infeksinya di mana? Ya infeksi di otak, infeksi paru, infeksi pencernaan, semua bisa terkena. Itu yang menyebabkan perburukan sampai meninggal, bukan virusnya. Jadi kalau kita bisa mendeteksi HIV lebih awal dan kita mengobati dengan ARV, maka kita akan bisa mencegah kematian akibat HIV, akibat AIDS, sehingga tidak banyak lagi kita mendapatkan kasus AIDS. Kita kalaupun ada, kita dapatkan di awal, kita bisa obati itu. Nah, yang terakhir di dalam hal kita menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODA, ini perlu suatu kondisi yang kita lebih sering memberikan komunikasi, memberikan informasi yang benar, dan mengedukasi ke masyarakat. Seperti forum-forum inilah. Jadi kalau lebih sering kita memberikan berbagai media bisa. Baik itu media seperti ini, audiovisual, media audio, kemudian apalagi sekarang media sosial. Kalau kita bisa menggemakan bahwa kita tidak melakukan stigma diskriminasi terhadap ODA, maka 2030 kami yakin kita bisa mencapai 000 itu, tapi tentunya perlu kerjasama dari semua pihak, termasuk masyarakat sendiri harus ikut aktif di dalam mewujudkan 000 pada 2030. Baik, mari kita bersama-sama untuk berkolaborasi ya, 000 in HIV/AIDS untuk tercapai di tahun 2030 ini. Baik, Dok, HIV/AIDS bisa diobati ya, Dok, ya dengan ARV, dan ARV itu juga bisa untuk segala umur ya, Dok? Iya. Dan itu diberikan gratis juga? Gratis. Wah, gratis pemirsa. Ya, jadi gratis. untuk Anda silakan check up dan tetap disiplin untuk meminum obat juga. Dok, apakah ada efek sampingnya, Dok? Ya. Ya. Semua obat tentu ada efek samping ya. Baik. Kalau ARV itu efek sampingnya ringan. Ya, jadi jangan ketakutan berlebihan dalam minum ARV dulu, karena akan diberikan informasi. Kalau ada efek samping yang ringan, misalnya hanya pusing, kemudian menjadi sedikit sempoyongan atau ngantuk, ya tidak masalah itu, atau mual, ya udah lanjutkan aja ARV-nya. Kecuali
efek samping yang berat baru harus secepatnya konsultasi ke dokter. Ya, misalnya alergi atau dan lain-lain yang berat ya silakan. Dan efek samping itu biasanya muncul hanya di awal. Ya, nanti lanjutkan aja minum obat, dalam beberapa hari akan membaik, tetapi tetap harus berkomunikasi dengan layanan kesehatan. Dan satu lagi yang perlu saya informasikan juga kepada HIV, pasien HIV misalnya, bahwa kenapa obat itu harus diminum tepat waktu adalah untuk mencegah resistensi atau kekebalan virus terhadap obat ARV-nya. Kalau kita tidak tepat waktu minum obat, maka virus itu akan kebal terhadap obat tersebut, sehingga obat itu tidak mempan lagi bahasa awamnya. Udah nggak bisa lagi ngobati, tetap aja virusnya naik. Akhirnya akan muncul infeksi juga. Dan perlu diketahui bahwa jenis obat ARV yang ada di negara kita itu terbatas. Terbatas sekali. Kita pakai lini 1 dulu. Kalau pasiennya tidak disiplin minum obat, maka akan terjadi perburukan. Jadi CD4-nya tidak naik, viral load-nya tetap tinggi, kita ganti ke lini 2. Ini obat terakhir, cadangan modelnya. Kalau ini tetap juga tidak disiplin, maka tidak akan ada obat lagi. Maka akan jatuh ke perburukan dan bahkan kematian. Itulah artinya kita selalu mewanti-wanti pada mereka yang terinfeksi, selalulah minum obat tepat waktu, dan benar-benar on time. Tidak boleh maju, tidak boleh mundur. Jadi harus selalu disiplin, itu yang penting. Ya, disiplin dalam minum obat ARV ya. Betul. Dok, dan terkait fase dari gejalanya dok, karena tadi dokter mengatakan bahwa AIDS itu adalah stadium 4 nih ya. Bagaimana kita mengetahui fase dari stadium 1 menuju 2 sampai akhirnya ke stadium 4 tersebut? Stadium itu berdasarkan, ada 2. Ada yang berdasarkan gejala klinisnya dan kemampuan dia dalam beraktivitas. Ya, ada juga yang membuat stadium berdasarkan CD4-nya. Tapi kalau WHO itu berdasarkan klinis daripada infeksinya dan performance namanya, kemampuannya. Kalau dia tanpa gejala, kan bisa tanpa gejala. Ya, itu aktivitas seperti biasa, itu stadium 1. Stadium 1. Setelah itu dia akan masuk ke stadium 2. Stadium 2 itu beberapa infeksi yang ringan. Jadi ringan. Jadi tidak terlalu spesifik untuk HIV, ya. Jadi misalnya rinitis atau infeksi tenggorokan berulang misalnya, bisa aja salah satu tandanya stadium 2. Stadium 3 juga beberapa infeksi yang mulai spesifik, dia mulai mengarah dia, ya. Bisa dia TBC juga bisa pada stadium 3. Tetapi kapan dia sampai jatuh ke stadium 4 ke AIDS itu tergantung dari awal, ya. Tergantung juga respon tubuh yang bersangkutan, tergantung juga virulensi daripada virusnya. Ya, jadi kalau misalnya secara umum itu perjalanannya sampai ke stadium 4 dari stadium 1 itu 8 tahun, 6 sampai 8 tahun untuk sampai stadium 4. Tetapi kembali saya sampaikan lagi, kalau di stadium 1 kita bisa cut, kita bisa obati dengan ARV dan pasien itu terus minum obat tepat waktu, tidak akan sampai stadium 4, dari stadium 1 terus, jadi terus tanpa gejala. Sehat terus, tapi harus disiplin minum obat. Ya. Baik, lebih awal lebih baik ya, dok, untuk mengecek langsung. Dan Dr. Made Susilo boleh disampaikan untuk closing statement-nya atau pesan bagi pemirsa Bali TV dimanapun berada. Baik, buat pemirsa Bali TV semua, pada era pandemi COVID seperti sekarang, janganlah sampai kita melupakan terhadap penanggulangan infeksi HIV atau AIDS, ya. Karena bagaimanapun juga kasus-kasus infeksi HIV masih terus kita dapatkan di tempat layanan kesehatan, dan kita bisa mencegah HIV AIDS tersebut. Infeksi HIV itu bisa dicegah dengan menghindari risiko, hindari hubungan seks berganti pasangan, baik homoseksual, heteroseksual, lesbian, itu kita hindari semua. Dan juga tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian. Kalau kita bisa melakukan itu, mudah-mudahan kita semua, ya masyarakat kita, tidak terjadi infeksi baru lagi, sehingga 000 tidak ada infeksi baru, tidak ada kematian akibat AIDS, dan juga kita tidak lagi melakukan stigma atau diskriminasi terhadap orang dengan HIV AIDS.
Ya, demikian, Pak. Mari kita bersama-sama untuk menciptakan ya triple zero in HIV/AIDS, yaitu zero kasus HIV baru, zero kematian, dan juga zero stigma terhadap HIV. Terima kasih sekali atas kehadirannya, Ya, Dr. terima Imadi kasih. Susila, Dr. Imadi Susila Utama, SPPD KPTI, yang telah berbagi informasi terkait topik HIV/AIDS untuk sore hari ini. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan dialog kali ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Dwi Vera beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.